Halo, Pak Jaya. Halo, Pak Jaya. Halo, oke. Halo Pak. Ya, ya silakan Pak. Baik, oke, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi bertemu lagi dengan kami di Fellowship Askri, satu iman, satu tujuan. Sesuatu hal yang luar biasa, kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati segala anugerah dan kebaikannya, hendaklah kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan ini. Kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pagi hari ini, pagi yang indah, dan kami memulai segala aktivitas kami dengan kebenaran firman yang menyegarkan jiwa dan hati kami. Berbicara bagi kami, jamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari, saya berikan topik pada pagi hari ini, yaitu hubungan dengan Tuhan natural saja atau hubungan yang natural dengan Allah. Kenapa saya berikan judul seperti itu? Karena memang ada banyak orang ketika membangun sebuah relasi atau hubungan dengan Tuhan terjebak dengan sebuah rutinitas, terjebak dengan sebuah liturgi, dan berpikir bahwa tanpa liturgi, tanpa nyanyi, tanpa ini dan itu, maka Tuhan tidak bisa dirasakan. Kita nggak punya hubungan dengan Tuhan tanpa melakukan ritual-ritual yang atau liturgi yang sudah disusun oleh gereja di mana kita bergereja. Sehingga kita terjebak dengan hal itu. Nah, karenanya pada kesempatan ini saya memberikan kita topik yang sangat penting, yaitu hubungan yang natural dengan Allah. Bagaimana hubungan yang natural dengan Allah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelum bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang kelima sampai 8 saya baca bagi kita. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang bunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara-saudari, kalau kita berbicara mengenai hubungan, bagaimana kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, tentu sesungguhnya bukan dengan sebuah liturgi, bukan dengan sebuah tata cara dan pola yang macam-macam, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan seharusnya secara natural atau alami, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat jelas dalam ayat ini, kita tidak boleh terjebak dengan sebuah rutinitas atau kebiasaan orang pada umumnya berpikir bahwa kalau berdoa itu harus dengan kata-kata yang rapi, dengan bahasa yang teratur, tetapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tuhan menginginkan kita mempunyai satu relasi yang akrab dengan Dia. Hubungan dengan Tuhan itu secara natural saja, alami saja. Artinya bukan dibuat-buat, tetapi memang secara alami berjalannya hubungan kita dengan Dia, ya. Dan itulah yang terjadi ketika manusia pada awal penciptaannya, manusia mempunyai hubungan relasi secara natural dengan Tuhan. Manusia belum mengenal yang namanya liturgi, manusia belum mengenal yang namanya tata cara bagaimana berdoa, bagaimana bernyanyi, bagaimana ini dan itu seperti yang kita lakukan di dalam setiap ibadah dan persekutuan kita. Bukan salah
itu membuat kita menjadi teratur, boleh, itu bagus. Tapi jangan menjadikan itu sebagai suatu patokan yang mutlak, karena Tuhan tidak ingin kita terjebak dengan sebuah rutinitas atau sebuah tata cara yang baku, yang lain nanti ketika tidak sama dengan tata cara itu akan menjadi salah. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, ya. Uh, Memang sangat baik ketika kita mengikuti liturgi atau tata cara berdoa seperti apa, karena itu membuat kita teratur, disiplin di dalam melakukannya, karena kita buat misalnya ada jam-jam tertentu kapan kita harus berdoa. Tetapi sesungguhnya hubungan dengan Tuhan itu secara alami. Banyak hal yang digambarkan oleh Alkitab bagaimana hubungan itu terjadi secara alami. Misalnya seperti hubungan kita dengan Tuhan digambarkan seperti bapa dengan anak. Ya, anak dengan bapa itu kan hubungannya itu alami atau natural saja. Anak tidak buat-buat ketika membangun relasi dengan bapaknya. Ya, tidak ada kata pengantarnya dulu, baru mau ketemu dengan bapaknya, melalui step by step, tidak. Tetapi anak itu dia langsung datang dan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada bapaknya tanpa harus membuat kata-kata yang retorika dan kata-kata puitisi dan dengan peribahasa, mungkin berpantun, tidak seperti itu saudara. Alami saja, biasa saja ya. Biasa saja ketika kita datang sama Tuhan, kita datang dengan natural saja, tidak dibuat-buat. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang kelima sampai ke-8 tadi ya. Ada banyak orang yang berdoa dan kali ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik itu. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi yang Tuhan kehendaki, yaitu berdoalah, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa? Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Ya, baik di rumah ibadah, di kamar kita, sementara kita lagi nyetir, sementara kita di perjalanan, di pesawat, atau di mana saja, Tuhan pun ada di sana. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa membatasi kita dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, berarti kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh aturan, tanpa dibatasi oleh liturgi, tata cara, dan lain sebagainya. Ayat yang ketujuh, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Jadi saudara, ada banyak orang yang terjebak dengan hal ini. Mereka membatasi Tuhan dengan pikiran mereka. Mereka membatasi Tuhan dengan pola, liturgi, dan tata cara seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini, ya, oleh orang-orang ahli Taurat ini. Mereka dibatasi dengan liturgi yang sudah baku, tetapi ternyata hubungan dengan Tuhan seharusnya terjadi secara alami. Saya seringkali berdoa, saudara, saya perhitungkan lebih banyak doa yang saya doakan secara spontan, saya berdoa kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan dibandingkan dengan saya berdoa dengan mengikuti tata cara berdoa seperti orang Kristen pada umumnya. Ya, apa tata cara berdoa orang Kristen pada umumnya? Ya, banyak sih macam-macam begitu. Salah satunya misalnya ya nyanyi dulu, pakai gitar dulu, terus dengan kata-kata yang panjang, ya seakan-akan tanpa tata cara itu kita nanti tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Kita harus datang ke gereja untuk mendapatkan hadirat Tuhan di sana. Ya, itu semua bagus, bagus itu membuat kita teratur,
dan membuat kita apa namanya ya, disiplin di dalam melakukannya. Kalau kita sudah buat jam-jam tertentu di dalam doa kita, oke. Tapi saya rasa jangan terjebak dengan hal itu, karena Tuhan mau kita, hubungan kita dengan Dia natural saja. Doa yang paling banyak dijawab di dalam kehidupan doa saya kepada Tuhan, yaitu doa yang spontan. Ya, saya mau kesaksian sedikit ya. Ketika suatu kali saya mengalami sebuah persoalan dalam kehidupan saya karena banyak kasus yang menimpa saya sebelum saya terima Yesus ya. Tapi saya sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi saya belum terima Dia karena saya dilahirkan sebagai seorang Kristen. Di dalam kandungan aja udah Kristen begitu. Jadi orang tua saya Kristen. Jadi saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memerintah atas hidup saya belum. Ya, hanya sekedar tahu. Jadi suatu ketika pada saat itu di mana saya mentok tidak ada lagi jalan, permasalahan yang saya hadapi, masalah besar, saya dicari oleh polisi karena ada satu kasus, ya belum terima Yesus ya, masih nakal begitu. Satu kasus dan saya harus menjadi seorang buronan yang dicari oleh polisi. Dan pada saat itu saya berdoa, saya ingat bahwa ada Tuhan. Doa saya bukan mengikuti tata cara berdoa seperti orang Kristen pada umumnya. Saya tidak cari gitar dulu, saya tidak datang kepada pendeta, saya tidak minta didoakan, saya tidak minta ditumpangin tangan, saya tidak datang ke gereja untuk berdoa, tapi di tempat saya bersembunyi pada saat itu, saya doa singkat. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkan saya. Dan kalau Tuhan selamatkan saya dari buronan ini, dari pengejaran polisi ini, maka saya mau jadi hamba Tuhan. Itu aja, singkat, padat, dan jelas. Tanpa menggunakan tata cara atau liturgi untuk menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan rupanya, saudara, doa itu yang Tuhan jawab. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan keberanian kepada saya. Akhirnya saya melangkah dan sampai saat ini Tuhan, saya rasakan, saya masih ingat doa saya itu, doa singkat, padat, dan jelas, bukan dengan liturgi tetapi dengan spontan saya doa kepada Tuhan. Artinya itu sebuah doa yang natural, tidak dibuat-buat. Saya natural saja dengan Tuhan. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Ketika saya lagi nyetir, ada masalah atau ada sesuatu yang saya doakan, saya langsung doa spontan sama Tuhan. Saya ingat Tuhan ada. Tuhan, saya butuh ini. Tuhan, tolong saya berikan hikmat kepada saya. Singkat, padat, dan jelas, tidak perlu panjang-panjang. Ada banyak orang yang berdoa, saudara, seperti dibuat-buat jadinya. Disuruh doa makan, ketika disuruh doa makan, ya memang dia doa untuk makanan yang akan dimakan, tetapi wah, dia panjang lebar dulu, dia doakan dulu Amerika. Oh Tuhan berkati Joe Biden, Presiden Amerika, berkati orang-orang yang di belahan dunia sana, mereka-mereka yang tidak makan hari ini, dan panjang lebar hingga sampai 10 menit itu, padahal itu baru doa makan, saudara. Begitu amin, makanannya udah habis, saudara ya. Jadi terjebak dengan sebuah tata cara atau kebiasaan orang pada umumnya. Padahal Yesus katakan kalau kamu doa janganlah berdoa bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita anak dan dia adalah Bapa, ya gimana hubungan yang natural dengan anak dengan Bapa? Naturalnya gimana? Kalau berkomunikasi dengan Bapa, ya kita datang, Bapa, engkau tahu, ya. Bahkan sebelum kita doa pun sebenarnya dia udah tahu. Tapi memang Tuhan ajarkan kita untuk berdoa sebagai bukti bahwa kita bergantung kepadanya, kita beriman kepadanya, kita berserah kepadanya, kita meminta sebagai tanda bahwa kita manusia yang lemah, kita berdoa kepada Bapa kita ya. Memang harus berdoa, tapi jangan terpaku terhadap satu pola doa tertentu, karena hubungan kita yang sesungguhnya dengan Tuhan harus secara natural. Tergantung siapa dan bagaimana kita memandang Tuhan. Ada orang yang memandang Tuhan sebagai bapanya. Kalau dia memandang Tuhan sebagai bapa, maka hubungannya dengan Tuhan itu begitu dekat, ya, seperti anak dengan bapa. Nah, itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang
hubungan kita dengan Tuhan itu penggambarannya banyak ya. Bahkan ada juga yang menggambarkan Tuhan itu sebagai raja dan kita adalah hamba-hambanya. Nah, kalau seperti itu berarti kadangkala kita harus menghadap Tuhan dengan posisinya sebagai raja di atas segala raja, yaitu kita mengagungkan dia, kita memuliakan dia dengan kata-kata dan bahasa kita. Bagus, tapi jangan itu melulu karena Tuhan itu gambarannya banyak, hubungan kita dengan Tuhan itu penggambarannya banyak. Kadang kita datang sebagai anak, kadang kita datang sebagai hamba. Kalau kita datang sebagai hamba berarti kita memuliakan dia, mengagungkan dia, memuji kebesarannya. Karena kita datang sebagai ya hambanya dan dia adalah raja. Ada orang yang datang kepada Tuhan menganggap Tuhan sebagai sahabat, ya karena dia sahabat. Wah, itu luar biasa saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya seperti sahabat. Ada juga penggambaran yang lain. Kalau kita mau datang dengan memandang Tuhan sebagai kekasih, nah itu penuh dengan kerinduan, penuh dengan kehausan, karena kita rindu sebagai kekasih jiwa kita, kita rindu tanpa Tuhan, kita tidak ada semangatnya dalam kehidupan ini, tidak ada damainya, tidak ada ketenangannya, karena memang kita memandang dia sebagai kekasih kita. Artinya bahwa jangan kita buat sebuah pola yang baku. Kita jangan terjebak dengan pola yang baku, tata cara yang baku, karena itu akan membatasi Tuhan, membatasi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa datang kapan saja dan di mana saja karena Tuhan itu maha hadir. Kalau Tuhan maha hadir berarti kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan tidak harus di gereja. Tidak harus ya, bukan berarti ya udah kalau begitu saya nggak mau datang ke gereja ibadah. Enggak, memang harus beribadah bergereja kita. Kenapa? Karena gereja itu buat apa sih? Kenapa harus datang-datang ke gereja setiap hari Minggu? Yang walaupun saat ini kita online ya kebanyakan ya. Nah, kita datang ke gereja itu kan ibadah raya. Dari katanya aja raya, perayaan. Jadi selama 6 hari kita sudah dipelihara Tuhan, kita sudah mendapatkan kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, hari ketujuh kita rayakan kebaikan Tuhan itu bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Namanya perayaan ya harus ada orang dong, harus bersama dengan saudara seiman kita yang lain. Itu namanya perayaan, ya. Jadi kita celebrate dengan Tuhan karena kebaikannya dan kemurahannya. Kita ucapkan syukur bersama-sama di gereja. Nah, itu fungsi kenapa kita harus datang ke gereja. Lalu yang kedua, kenapa kita datang ke gereja? Ya karena kita belajar firman Tuhan di gereja, kita belajar firman Tuhan karena di situ disampaikan firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudari, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana, baik ketika kita di rumah, ketika kita lagi nyetir, baik ya, koneksi kita dengan Tuhan harus secara natural, jangan dibuat-buat. Karena Tuhan tidak mau orang bikin sesuatu yang sebenarnya hatinya tidak di situ. Nah, Alkitab bilang ada sebuah peringatan di dalam, coba saya buka dulu, di dalam satu ayat, ya, Matius 15. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, ada banyak orang yang pintar untuk berdoa panjang-panjang, ada banyak orang yang pintar nyanyi, tapi rupanya itu hanya bibirnya saja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, terjebak dengan liturgi dan tata cara ibadah, tata cara membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau kita sekali lagi natural aja dengan Tuhan, natural. Kalau natural berarti kita punya relasi itu mengalir dengan Tuhan, ya. Dan kalau kita terjebak dengan sebuah liturgi dan tata cara yang baku, dan kalau tidak dengan tata cara itu, nanti kadang-kala kita berpikir, wah Tuhan tidak bisa dirasakan hadiratnya karena kita nggak melakukan ini dan itu. Padahal kan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita di setiap waktu, di setiap saat. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dia akan menyertai kita. Makanya kan dia katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu artinya dimanapun kita berada, dia bersama-sama dengan kita.
Hanya saja kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Kenapa? Karena kita tidak sadar, kita nggak merasakan keberadaannya. Kenapa tidak bisa merasakan keberadaannya? Terjebak dengan tata cara atau ritual agamawi, terjebak dengan rutinitas, ya. Berpikir bahwa untuk merasakan hadirat Tuhan harus ke gereja dulu, harus ditumpangin tangan dulu, harus didoain dulu, harus nyanyi ini dulu, atau harus bahasa roh dulu. Jadi membatasi Tuhan dengan tata cara itu, sehingga kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Padahal Tuhan bersama-sama loh dengan kita. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dia katakan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa itu berarti selalu dimanapun kita berada. Tapi kok kita tidak merasakannya, bahkan kita lebih sensitif terhadap kehadiran makhluk gaib kan, daripada kehadiran Tuhan. Kalau malam-malam sendirian di kamar atau sendirian di tempat yang sepi begitu, kita langsung sensitif dengan kehadiran makhluk gaib itu, makhluk misterius itu, langsung naik bulu kuduknya. Padahal keberadaan Tuhan kita nggak sadar, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita nggak sadar. Nah itu masalahnya. Kenapa? Karena kita membatasi kehadiran Tuhan hanya kalau kita melakukan tata cara ibadah yang sudah dibakukan, baru kita merasakan hadirat Tuhan. Hanya kalau kita nyanyi penyembahan ini, nanti air matanya bisa keluar, nangisnya luar biasa, karena itu hadirat Tuhan. Belum tentu, nangis itu kan itu bisa jadi sentuhan psikologis, ya bisa, dan juga bisa karena hadirat Tuhan. Jadi memang sulit untuk mengukur hal ini. Kita sendiri yang tahu hubungan kita dengan Tuhan, ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah jangan terjebak dengan rutinitas, tetapi hubungan kita dengan Tuhan itu harus secara alami. Saya pikir saudara-saudari kalau ditanyakan lebih banyak mana doa yang dijawab oleh Tuhan, apakah doa spontan atau doa yang dilakukan secara dinaikkan secara menggunakan tata cara ibadah. Saya kalau bersaksi banyak sekali doa saya yang dijawab yaitu doa-doa yang spontan, doa yang alami, seruan hati saya dan itu ketulusan hati saya. Saya sebagai anak Allah, ya anak Allah dan dia sebagai Bapa saya natural, saya berkomunikasi dengan dia. Bapa, saya membutuhkan hikmat dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan perkara ini. Saya membutuhkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa yang seperti itu ya. Jadi jangan seperti orang yang tidak bertuhan, yang bertele-tele, ya, yang ngemis-ngemis sama Tuhan. Kita bukan pengemis lagi. Tuhan itu luar biasa loh. Penggambarannya begitu dahsyat. Dia Bapa, kita anak. Ya, kok anak ngemis-ngemis sama bapaknya kan enggak begitu. Ya biasa aja datang sama Tuhan. Tentu dengan sikap hormat ya, karena dia juga sebagai raja ya. Kita dengan sikap hormat ya kepada Tuhan, eh, kita datang kepadanya dengan natural aja, alami, jangan dibuat-buat. Karena banyak orang yang berdoa itu membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan tidak lagi alami, tidak lagi natural, tetapi doa yang sudah dibuat-buat, ya, bertele-tele, panjang-panjang. Padahal itu hanya doa makan, tapi udah kemana-mana, sampai ke Amerika, Eropa sana udah keliling dunia dia. Padahal doa makan, saudara. Ya begitu amin, makanannya udah habis karena orang nggak sabar lagi nunggu begitu. Ya doa aja, natural aja. Tuhan ini ada makanan di depan, kami bersyukur dan berkati supaya dapat menjadi kesehatan dalam tubuh jasmani kami. Kami mau makannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya sudah singkat-singkat, ya padat, jelas dan natural. Jangan dibuat-buat ya. Tuhan mau kita natural aja sama Tuhan. Dia nggak mau kita berdoa kepadanya dengan bibir kita memuji dan memuliakan dia, tapi hati kita jauh daripadanya. Nah, dia nggak mau seperti itu. Dia mau kita natural dari hati. Natural aja, alami aja. Karena penggambaran kita banyak sekali berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan secara natural. Seperti misalnya dia pokok anggur, kita rantingnya. Itu kan hubungan yang natural. Bukan dibuat-buat, tapi memang natural, alami. Ya, mengalir begitu saja. Pokok anggur akan mengalirkan suplai makanan kebutuhan daripada rantingnya. Ranting juga dengan alaminya hubungan dengan pokok anggur itu. Jadi luar biasa saudara ya.
penggambaran hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mengangkat topik ini, hubungan kita dengan Tuhan harus dengan natural, jangan dibuat-buat. Oke, di sini kita sudah bersama-sama ya dengan rekan-rekan, dan sebelum kita berdiskusi, saya berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini dapat menolong kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Api Kristus. Shalom, Pak. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, saya maaf tadi saya sempat terpental ya. Terima kasih. Satu tema yang luar biasa, Pak ya. Hubungan yang natural dengan Allah. Sangat luar biasa dan sangat memberkati. Dari itulah kita itu ada hubungan dengan Bapa dengan anak. Bagaimana dekatnya Bapa dengan anak. Jadi ya betul ya. Jadi mana mungkin anak itu mau mengemis-ngemis ya. Jadi dengan ketulusan hati, berangkat dari ketulusan, berangkat dari hati yang murni ya. Itulah hubungan Bapa dengan anak. Baiklah. Kita sudah mau masuk ke ruang diskusi dan tanggapan. Saya sapa dulu yang di ruang ini, Pak MVP Raja Wali, Shalom. Shalom, selamat pagi Pak Jaya Inspirasi, selamat pagi Pak Api Kristus, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Shalom Pak Wahyu Ilahi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat datang. Didengar Pak, dengar Pak. Ya, oke. Ya, shalom Pak JH, John Hidayat, shalom. Shalom Pak Api Kristus, shalom Pak Jaya, Pak Raja Wali dan Pak Wahyu. Apa suara saya bisa jelas Pak terdengarnya? Sedikit kurang jelas Pak, mungkin mic-nya atau apa itu? Kurang cerah. Oh iya. Saya Kurang cerah Pak. Tapi ini kalau nggak katanya kurang cerah ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Shalom. Ya. Kurang natural, Pak. Kurang natural suaranya. Iya. harus ada ini ya, natural Pak ya. Baiklah. Tanggapan pertama saya kasihkan ke Pak MVP Raja Wali. Silakan Pak, tanggapannya Pak. Ya, terima kasih Pak Api Kristus, ya luar biasa pada pagi hari ini. Tema yang disampaikan oleh Pak Jaya Inspirasi. Ya. Suara saya sudah natural, Pak. Bagus Pak. Nah, ya. Sudah Pak, sudah natural. Silakan Pak. Amin. Ya, memang dalam doa itu kebanyakan kita masih banyak yang tidak mengetahui konsep doa yang Tuhan dengar begitu. Ya, memang semua doa orang Kristen pasti didengar oleh Tuhan, itu sudah pasti. Cuman terkadang ya dengan seperti itu banyak sekali ya kita bisa tahu dari cara-cara berdoa yang secara iman dan secara manusia begitu saya kasih. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen ataupun orang yang percaya, umat yang percaya kepada Kristus, kebanyakan orang-orang kita tuh berdoa tuh ya, ini pengalaman pribadi gitu, seperti angkot begitu. Maksudnya seperti angkot begini, saya kasih. Misalkan rute Lebak Bulus Kebayoran Lama gitu. Nah, angkot jurusan Kebayoran Lebak Bulus ini itu padahal kalau kita bisa logikanya kita tuh bisa tinggal lurus aja dari Lebak Bulus tuh dari Pasar Jumat ke Kebayoran Lama tuh tinggal lurus aja bisa. Tetapi kalau angkot tuh mutar sana, muter sini, muter sana, muter sini, muter sana. Jadi maksudnya terlalu berliku-liku. Ya konsep doa sih sebenarnya harusnya jangan terlalu lebay ya. Tapi ya intinya kita tetap pada konsepnya simple seperti tadi Pak Jaya katakan, saya setuju, simple, padat dan jelas begitu. Karena Tuhan tuh sebenarnya datang tuh untuk memudahkan kita mendapatkan keselamatan. Jadi ketika kita juga berdoa jangan kita seperti tadi Pak Jaya katakan, itu sebenarnya pengalaman pribadi saya juga sih Pak Jaya. Saya waktu itu baru bertobat 1 minggu. Terus saya disuruh doa Bapa Kami pada waktu itu. Jadi kan saya belum tahu tuh
doa Bapa kami bagaimana. Ini saya doa Bapa kami ini saya panjang sekali udah saya pakai doa syafaat. Nggak sampai dari situ saja saudara kasih. Pas selesai ibadah, saya disuruh lagi pimpin doa makan. Saya pimpin doa makan itu saya juga panjang. Mungkin sekitar 20 menit saya berdoa untuk doa makan. Ini terus sambil makan dan oleh gembala saya tegur, Pak, nanti kalau doa makan langsung doa makan aja ya, jangan doa syafaat. Haleluya. Haleluya. Pengalaman pribadi saya sih Pak Jaya nih, saya ini jadi tersinggung nih. Nanti saya laporin loh Pak. Oh iya, berarti ini kita intinya kita dalam berdoa kepada Tuhan tuh kita simple, padat dan jelas gitu saja. Ya itu aja mungkin yang saya tambahkan ya. Terima kasih Tuhan berkati. Iya. Terima kasih Pak. Ada tanggapan Pak Jaya? Jangan-jangan Pak Jaya ini yang tegur ini. Haleluya. Oke. Jadi ketahuan ya Pak ya. Ketahuan. Ketawanya itu ketahuan Pak. Haleluya. Jadi memang orang seringkali berpikir dengan panjangnya doa, dengan banyaknya kata-kata, membuat hati Tuhan tergerak begitu. Padahal kan tidak begitu. Yang membuat hati Tuhan tergerak itu sebenarnya sudah tergerak hatinya, tapi bagaimana hati kita tulus nggak waktu kita datang kepada Tuhan? Ya, karena dalam doa itu kan ada 3 jawaban doa. Ya, dia jawab tidak. Itu juga jawaban. Kenapa tidak? Karena kalau dia kasih, barangkali jawaban itu nanti akan merusak hidup kita. Jadi dia bilang tidak, dia tidak kasih. Tapi juga. Lalu ada jawaban satu lagi, ya, dia jawab. Oke, langsung dia jawab. Lalu ada jawaban lagi, tunggu dulu. Ya, ada 3. Tidak, ya, tunggu dulu. Kalau tidak, itu juga jawaban. Sebab kalau dia berikan, itu bisa membuat kita makin jauh daripadanya. Jadi dia bilang tidak. Lalu jawaban yang kedua, ya, dia berikan. Karena itu satu kebutuhan kita. Lalu dia bilang, tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Jadi tunggu dulu, belum waktu yang tepat. Nah, jadi bukan soal kata-kata yang panjang, bukan bahasa yang puitisi, mutar sini, mutar sana. Padahal intinya kan cuma satu, minta itu aja kan begitu. Nah, makanya saya bilang kita dengan Tuhan itu natural aja. Ya, dari hati kita mengalir kerinduan kita, apa yang kita rindukan kepada Tuhan kita sampaikan secara natural dari hati. Singkat, padat, dan jelas, dapat dimengerti, tidak mutar-mutar, dan tidak membuat orang menunggu. Apalagi kalau doa makan, udah nunggu lapar lagi, waduh, bikin pusing kita. Oke, saya kembalikan kepada Pak Apik Yesus. Ya, luar biasa ya. Jadi nggak maju mundur seperti setrika, Pak ya. Kan ada yang doanya orang-orang itu maju mundur, mutar sana, mutar sini, seperti setrika. Baiklah, di ruang room ini sudah hadir Ibu Suryani Pantau. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Shalom, shalom. Ya, shalom. Ya, Bapak apa Ibu Akcin ini? Shalom. Shalom. Pak Akcin. Shalom, shalom. Oh, Ibu, maaf ya. Ibu, Bapak saya lupa sama saya udah. Iya. Dubbing ya suaranya. Ibu ya, terima kasih. Acin ini kurang natural suaranya Pak, Ibu Acin. Oh iya. Kayaknya di Ibu Ari Kesuma kayaknya ini. Suryani yang kurang natural. Iya. Natural ya, kurang natural ya. Oh, lumayan sudah ini. Sudah lumayan. Ya, baik sebelum ke Pak Wahyu Ilahi, saya kasih kesempatan Pak JH ya. Tanggapannya Pak, silakan Pak. Shalom, selamat pagi, host yang Ya, luar shalom. biasa, Pak Jaya dan teman-teman yang lain. Suara saya sudah natural, Pak. Natural Pak. Nah, Lumayan Pak, natural Pak. Pokoknya kuat di natural puji ya. Tuhan. Iya, ini temanya natural ini Pak Jaya, luar biasa ya Pak ya. Jadi salah satu yang natural ini juga hubungan kita juga natural walaupun jauh di mata.
tapi dekat di hati di antara kita teman-teman. Ya, ini juga bagian natural menurut saya. Saya tidak mengenal wajahnya ya secara langsung, tapi di hati begitu dekat terasa. Pak Jaya ini kan jauh ya, Pak Wahyu juga di Bali. Apalagi ini Api Kristus juga jauh, tapi hubungannya begitu dekat. Ya, puji Tuhan. Saya setuju dengan firman Tuhan bahwa hubungan dengan Tuhan itu memang tidak perlu sih memang diribetkan dengan ritual-ritual ya, aturan ini, aturan begitu ya. Ada kisah suatu saat kisah di sekolah pendidikan Alkitab ya, karena biasanya dalam seminggu itu ada menu khusus, ada menu yang istimewa, misalnya daging, apakah itu daging sapi, apa daging ayam, terus kemudian dikasih pisang ya supaya siswa-siswi itu bergizi. Nah, kalau sudah menunya istimewa seperti itu, teman-teman ini dulu saya perhatikan, mereka kalau berdoa itu sangat singkat dan sambil tangannya itu menutupi, tangannya itu memegangi piring yang ada ikannya dan sebagainya. Awalnya saya tidak paham kenapa ya teman-teman begitu. Dicuri Pak, pengalaman dicuri Pak. Nah ternyata begitu saya selidiki punya sendiri, kenapa sih kok doanya begitu? Oh kalau doanya terlalu lama, kemudian tangannya tidak menguasai piring, itu tiba-tiba ikannya itu bisa menginjil kemana-mana, hilang begitu. Oh ternyata begitu. Ini berarti doa yang natural ini juga penting ya. Jadi simple begitu. Demi nggak hilangnya daging Pak ya, lauk ya. Ya kira-kira begitu Pak. Jadi doa terlalu lama ini bahaya ya. Jadi begitu juga ya. Memang tadi para Jawali cerita, wah kalau doa sampai 20 menit, waduh Pak Jaya bilang nasinya sudah dingin, ya nanti aromanya udah hilang, jadi bisa ngurangi nafsu makan ya. Ya begitulah memang doa yang natural, doa yang simple, yang penting doanya itu sampai kepada Tuhan dan dijawab Tuhan itu yang paling penting. Mungkin dari saya itu dulu Pak. Terima kasih, kembali ke Pak Api Kristus. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa sekali ya tema hari ini. Kita bisa ya lanjut Bu Suryani. Ya, boleh saya dulu. Abis ini saya live ya, karena lanjut ke Ibu Uti ya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pelajaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ya, mengenai bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan secara natural. Ya, memang secara natural nggak dibuat-buat ya. Karena ketika kita telah menjadi anaknya, dia tuh bapak kita, ya sama seperti kita bicara kepada bapak. Coba bayangkan kalau seorang anak sepatu sekolahnya udah sobek, udah ternganga, lalu dia bilang, oh bapakku yang mulia, bapakku yang hebat. Kan enggak seperti itu. Nanti kalau gitu papanya bingung, itu kamu kesambet atau apa? Kan enggak seperti itu. Tetapi Pak gitu kan, Pak, ini sepatu aku nih udah sobek ya. Jadi nature banget ya, nature seperti seorang bapak dengan anak ya. Kemudian kalau anaknya sakit kan atau takut, papa gitu. Jadi bisa benar-benar dari hati ya. Karena intimacy, karena hubungan kita. Makanya doa Bapak kami yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita Bapak kami di sorga, berarti dia itu Bapa ya. Dan kita ini anaknya. Jadi sangat natural, sangat alami banget bagaimana kita hubungan. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Bukan hanya kita anak kepada Bapa, tetapi dengan seorang sahabat. Seorang sahabat kita bisa curhat dengan sahabat kita. Dan juga sama seperti suami istri. Ya itu benar-benar luar biasa hubungan yang sangat dekat sekali. Jadi ketika kita berdoa itu berarti kita mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, kita mengalami kebenaran Tuhan, dan inilah hubungan yang diubahkan. Jadi ketika kita membangun terus hubungan kita terus menerus dengan Tuhan, secara natural juga Roh Kudus bekerja sehingga roh kita menjadi kuat.
ya hidup kita, kerohanian kita semakin kokoh di dalam Dia. Itu perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam. Nah, yang sangat luar biasa di dalam pembacaan kita ini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, kita melihat di sini, di dalam ayat yang kelima itu bagaimana janganlah berdoa seperti orang yang munafik, yang mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah. Nah, apakah berdoa di rumah-rumah dengan kumpulan orang salah? Oh, tidak salah. Tetapi yang dikecam oleh Tuhan, kalau kita gabungkan dengan ayat yang ke-6 ini adalah, kita seringkali berdoa ramai-ramai, ya, kita bersekutu, kita semangat banget ketika ada persekutuan doa, kita semangat. Tetapi ketika kita di rumah, ketika kita sendirian, apakah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi? Apakah kita ada jam doa? Apakah ada jam-jam tertentu yang kita masuk kamar di mana kesendirian kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita bangun? Sedangkan kalau kita di kumpulan persekutuan, wah kita semangat berdoa, kita berapi-api, tetapi ketika kita di rumah, apakah kita mempunyai mesbah pribadi kita dengan Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Nah, itu jadi sebelum saya tutup, satu hal yang sangat luar biasa, ibadah kita, doa kita, semuanya itu menunjukkan hubungan dengan Tuhan. Pada hakikatnya adalah kalau kita beribadah, kita rajin, kita doa dengan bermacam-macam, ya. Tetapi kalau tidak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Hakikatnya adalah mati. Karena doa semuanya itu menunjukkan nafas kehidupan. Itu berarti betul-betul ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jaya buat firman Tuhannya. Mohon maaf, saya live ya, Bapak Ibu. Ya, baik Bu Suryani. Terima kasih Bu Suryani. Ya, terima kasih Bu Suryani. Terima kasih Bu. Ya, Immanuel Bu. Immanuel Bu. Ya, sebelum ke wahyu ilahi, ada tanggapan Pak? Pak Jaya, mau ditanggapi? Baik, memang apa yang dikatakan oleh Pak John Hidayat dan Ibu Suryani, saya setuju. Memang kita perlu membuat suatu hubungan dengan Tuhan itu seperti yang tadi saya katakan, terjadi secara alami dari hati, bukan karena dibuat-buat. Seringkali kita lupa bahwa di dalam Matius 27 ayat 50, ayat 51 tepatnya ya, di mana ada satu kejadian tabir bait suci terbelah dua. Tirai di bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa arti itu? Dengan terbelahnya tabir bait Allah, artinya bahwa tidak ada lagi penghalang hubungan Allah dan manusia. Karena pada saat itu kan ada pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruangan jemaah pada umumnya, begitu terpisah. Orang tidak boleh sembarangan masuk di dalam ruang Maha Kudus di mana Tuhan ada di situ. Harus melalui perantara. Nah, yang boleh masuk di situ adalah hanya imam besar saja. Nah, Tuhan mau menunjukkan bahwa tidak ada lagi penghalang antara aku dengan umatku. Umatku bisa datang kepadaku secara alami, tanpa perantara lagi. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Lagi pula, di dalam kitab Petrus itu, kita semua adalah imamat yang rajani. Kita menjadi imam-imam yang bisa datang langsung secara pribadi dengan Tuhan. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, begitu kan. Nah, artinya kita langsung berhubungan secara alami tanpa mengandalkan seorang pendeta harus berdoa, harus tumpang tangan, panggil hamba Tuhan dulu. Kita sebagai imamat yang rajani, ya tidak ada lagi yang memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, barangkali kita seorang Kristen yang baru, petobat baru, boleh meminta pendeta, meminta hamba Tuhan tuh menuntun, mendoakan kita, membawa kita untuk mengenal kebenaran. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang Kristen yang dewasa, ya bukan tidak memerlukan pendeta lagi ya, tapi ya bikin pusing pendeta lah ya kalau dikit-dikit
panggil pendeta, ada sakit kepala panggil pendeta, tumpang tangan dulu, ya giginya sakit panggil pendeta, ya aduh, bikin pusing pendeta juga. Jadi jemaat nggak dewasa-dewasa. Nah kita ini harus punya hubungan yang natural dengan Tuhan secara pribadi, kita dengan dia, karena dia sudah apa namanya membuat hubungan kita itu dipulihkan kembali melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Barangkali kalau dulu di dalam perjanjian lama, ya betul kita memerlukan perantaraan, ada imam ya. Ya, tapi kan kita yang sekarang ini imamat yang rajani, nah seringkali masih terjebak dengan pola atau liturgi tata cara perjanjian lama. Ya, dia mau beli sepeda panggil pendeta doakan. Dia mau beli motor panggil pendeta doakan. Ya doa sendirilah gitu kan. Bukan nggak boleh, boleh saja. Tapi bayangkan 1000 jemaat beli sepeda semua. Capeklah pendetanya gitu. Nggak ada waktu untuk istirahat, Pak ya. Iya betul. Jadi pusing dia pendetanya. Makanya memang di jemaat yang saya gembalakan, saya bilang mau bikin rumah pun nggak usah panggil saya, doa sendiri. Gitu loh. Iya, beli mobil doa sendiri, bersyukur sama Tuhan, nggak usah panggil-panggil pendeta. Ya, saudara imamat yang rajani, dewasa dengan Tuhan itu begitu. Jadi tidak mengandalkan manusia. Bahkan Alkitab katakan kan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan mengandalkan pendeta. Kita harus punya relasi yang alami atau natural dengan Tuhan. Ya, untuk sementara itu, Pak. Saya kembalikan ke Pak Tikrisus. Ya, luar biasa sekali, Pak ya. Ini berangkat dari pengalaman ya sebagai Pak Gembala. Haleluya. Yuk lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Ya, shalom saudaraku. Ya, shalom. Memang di dalam kita hidup dengan Tuhan, hubungan natural itu penting ya. Artinya kita harus benar-benar mengerti hati Tuhan. Nah, di dalam hubungan natural tentunya ada juga hubungan supranatural. Nah, ini saya tunggu nanti nih siapa yang bisa menjelaskan hubungan supranatural kan gitu. Karena hubungan natural itu sesuatu yang terlihat. Nah, di sini kalau saya jabarkan hubungan natural itu ada 30, Pak. Minta waktu 2 jam bisa nggak, Pak ya? Ini kayaknya sesuai namanya ini, Wahyu Ilahi. Gitu ya, supernatural, Pak. Iya, oke, itu. Ya, jadi gini, hubungan natural itu sebenarnya ditekankan kepada hubungan yang pribadi, hubungan yang penuh kejujuran, hubungan yang penuh keterbukaan kan begitu. Jadi memang Tuhan tidak tidak senang sesuatu yang bertele-tele ya, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kita berdoa ya jangan seperti orang munafik kan begitu ya. Di dalam Matius juga dikatakan tentang cara beribadah. Sampai ke tempat tujuan dan ada sesuatu malapetaka yang terjadi. Nah, ini sangat menyedihkan. Kok masuk ya suaranya? Ini kurang natural ini, Pak, ini. Kurang natural ini. Ya, oke. Ya. Nah, seperti di dalam Matius 6 itu juga kelihatan bagaimana orang-orang yang berhubungan yang tidak natural ya. Contohnya, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang-orang munafik. Mereka air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Nah, peringatan-peringatan itu jelas sekali bahwa hubungan natural itu sebenarnya bukan untuk kita dipuji seseorang, tetapi ada sebuah keterbukaan supaya Tuhan melihat isi hati kita ya. Tuhan tahu kok ya mana yang natural, mana yang tidak, mana yang punya tujuan-tujuan tersembunyi. Oleh karena itu Tuhan memang menginginkan kita itu benar-benar mengenal Dia itu utuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang memenuhi ya setiap kebutuhan kita kan begitu. Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan yang mampu menyediakan kan gitu, sehingga
kita tidak lagi terdoktrin oleh sesuatu yang memang mengganggu pikiran kita ya. Kalau orang Jawa itu jangan lamis ya, lamis itu ya berkata sesuatu untuk ya meninggikan dirinya kan gitu ya. Jadi memang apa namanya berhubungan natural itu membawa kita sukacita, membawa kita ringan, membawa kita tidak dibebani atau tuduhan-tuduhan yang memang diarahkan kepada kita. Karena apa? Kita hanya melakukan kehendak Bapa ya untuk mengasihi, untuk mendoakan, untuk bersedekah. Nah, hubungan yang sederhana saja ya. Ya kalau orang lain dikatakan bagaimana kita bisa hablum minanas ya, berhubungan dengan manusia tanpa memiliki tendensi. Jadi enak sekali ketika kita pagi ini dikuatkan bagaimana hubungan yang natural dengan Tuhan itu ternyata membawa kedamaian dan sukacita. Dan kalau kita mau mengenal dengan hubungan yang supranatural yang memang tidak mampu untuk kita lakukan, yaitu seperti di dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya memang di dalam hubungan natural kita juga harus memiliki hubungan supranatural yang dimana kita tidak mampu melakukan kemampuan kita, tetapi Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Pastor Inspirasi, tetap menginspirasi saya untuk selalu natural saja, jangan pakai pengawet. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Di room ini sudah hadir juga Pak Rantai Perak. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom Ya, semua. shalom. Shalom. Ya, Lai Aritonang. Shalom. Shalom. Lai Aritonang. Shalom. Shalom. Sedang apel Pak itu. Absen. Oh ya. Oke. Lagi absen ya. Baik. Tadi yang dari Pak Wahyu Ilahi mau ditanggapi Pak Jaya Inspirasi? Nanti saja Pak, nanti aja. Itu agak supranatural soalnya, agak sulit itu Pak, agak berat kayaknya Pak Wahyu. Baik, lanjut ke Akcin, Ibu. Masih ke dimensi roh soalnya ini. Iya, betul. Ya, baik ke Ibu Akcin, silakan. Yap. Iya, shalom Akacin, Pak. Akacin ya. Oke. Maaf. Silakan. Apa? Tadi nyambung itu supranatural tadi, boleh aku juga mau tanya itu sebenarnya tadi. Lalu mau tanya lagi bagaimana doa yang benar-benar menjawab. Karena kadang-kadang orang tuh sambil lari juga doa bisa. Kadang orang harus duduk doa duduk manis kayak gitu kan, tangan dilipat, majangkan mata seperti itu. Nah, itu apakah dengan lari pun itu juga dijawab seperti itu? Kadang juga kan dibilang tadi supranatural kan ya. Saya sendiri kan ya terkadang di saat saya tertidur pulas itu mimpi ya kan, setelah mimpi itu kok di situ wah ada yang ini itu perang apa segala macam, lalu di dalam mimpi itu saya juga berdoa kayak gitu. Lah itu gimana itu Pak? Monggo Pak, itu aja yang saya mau tanyain. Ya, silakan Pak Jaya Inspirasi. Oke, baik. Gimana doa sambil lari begitu ya? Saya pikir Tuhan dengar juga. Seorang pelari sedang lari maraton atau lari apalah gitu ya. Ya dia berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan juga jawab. Jadi kalau itu 1-2 kata natural, kan tidak harus dengan banyak kata. Tapi dengan singkat dan itu kerinduan hati kita, Tuhan juga jawab. Jadi mau lagi lari, mau lagi duduk, mau kapan saja Tuhan dengar kok. Tuhan dengar. Karena hubungan kita dengan Dia itu alami. Lalu kalau supranatural itu seperti apa? Nah tadi kan ini bagian Pak Wahyu Ilahi nih yang supranatural. Nah menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Ilahi mengenai hubungan yang supranatural kepada Tuhan, tentu ada hal-hal yang memang dalam kehidupan ini
kita tidak sanggup lakukannya, dan kita membutuhkan yang namanya supranatural, kekuatan yang supranatural. Disitulah kita memohonkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dikala kita tidak lagi mampu menghadapi situasi dalam kehidupan ini, ya kita harus masuk di dimensi roh, ya, roh kita dengan Tuhan, ya. Kadang-kadang ketika kita sendiri, di sini kita memerlukan yang namanya hubungan di mana tidak ada orang lain di situ, kita hanya sendiri dan kita bersekutu dengan Tuhan secara roh, begitu ya. Kita bersekutu dengan Dia, dan dengan pertolongan Tuhan, dengan keterbatasan kita, dengan ketidakmampuan kita, ya kuasa Tuhan bekerja di situ. Makanya di situ nanti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Jadi itu berbicara tentang supranatural di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan yang supranatural itu terjadi atas kehidupan kita. Jadi ada sebuah jeritan hati kita yang paling dalam, dan itu roh kita dengan Tuhan yang berkomunikasi. Oke, kalau soal mimpi ya, tadi berdoa dalam mimpi ya, seperti itu ya, Bu Aku Cinta nih. Akacin, Ibu Akacin, Pak. Oh, Ibu Oke. Iya, Ibu Akacin. Doa dalam mimpi, Ya, apa gimana? gimana, Dalam mimpi Ibu Akacin? Halo, Ibu Akacin. Oh, lagi nggak natural nih. Oh, lagi lagi mimpi Lagi beliau, Pak. ke supranaturalnya, Pak. Natural. Iya, dimensi Iya. lain ini. Haleluya. Ya, puji Iya. Tuhan. Jadi saya pikir kalau soal mimpi ya, saya sering mimpi. Jadi kemarin waktu saya bikin apa ya, konten YouTube, jadi istri saya bilang, kamu mimpi loh tadi malam, dia bilang gitu. Mimpinya apa? Mimpinya lagi doa sama Tuhan gitu. Oh, itu luar biasa itu. Padahal saya nggak sadar. Nah, memang kadang-kadang apa yang kita lakukan sepanjang hari itu bisa ke bawah di dalam mimpi kita, di alam bawah sadar kita. Nah, secara psikologi juga itu beda lagi penjelasannya ya. Kalau itu bisa terjadi, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari-hari kita itu bisa terekam dalam otak kita, nanti ketika kita tidur, nah bisa mimpi begitu. Nah, jadi tidak apa-apa doa dalam mimpi begitu. Oke, begitu Pak. Saya kembalikan ke Pak Fikris. Ya, mantap. Pak Api Kristus. Terima kasih. Pak Api Kristus, saya mau tanya Ya. ke Bu Akacin nih, ya. Tadi kan pertanyaan cukup menggelitik saya kan. Kalau saya berdoa sambil lari, kan gitu ya. Nah, ini lari dari tanggung jawab apa lari dari masalah, kan gitu, Pak. Waduh. Saya belum jelas ini. Silakan lanjut aja ke Ibu Akacin. Luar biasa Pak Wahyu lah ini. Kalau lari tanggung jawab yang Kreatif banget ya. Ya, bisa jadi dua-duanya Pak, bisa lari dari tanggung jawab atau sedang lari maraton, benar-benar lari mencari kebenaran, seperti itu Pak. Oh iya, ya kalau menurut saya sih begini Bu, tergantung motivasi Ibu apa dalam hidup ya. Makanya di dalam tadi dijelaskan juga sama Pak Jaya, ditegaskan oleh Bu Suryani, itu bagaimana hubungan kita, koneksi kejujuran kita, ya relationship kita dengan Tuhan. Makanya jangankan cuman lari sambil olahraga ya Bu ya. Maaf ya, saya sambil mandi pun saya sering berdoa ya, berdoa, mengungkapkan isi hati saya, ucapan syukur saya. Jadi memang inilah indahnya kita yang sudah diangkat menjadi anaknya. Seorang anak itu boleh masuk ke rumah bapaknya itu, ya. Semua hak waris itu sudah diberikan. Jadi kita bebas untuk mengutarakan isi hati kita, tentunya dengan kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah kalau di rumah itu kesopanan, kesantunan, kalau bersama Tuhan kaidahnya apa? Kebenaran dan kekudusan. Itu Bu, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, makasih Bapak, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Luar biasa Pak Wahyu Ilahi ini. Penuh hikmat ya.
Ya, luar biasa sekali ya tema hari ini. Sungguh luar biasa, sungguh memberkati. Namanya juga narasumbernya inspiration, ya, penuh inspirasi. Ya, baik, lanjut ke Pak Rantai Perak karena Pak Aritonang masih. Oh, Pak Aritonang sudah ada. Ya, baik. Salam, Ya, salam, Pak. salam Ya, semua. shalom. Ya, Pak Jaya, Pak Raja Wali, Pak Gunawan, Pak John, Pak ya, Ilahi, Kacim, shalom. Rantai Perak. Ini kan tadi topiknya kan hubungan natural. Saya mau tanya dulu ini ya, pertanyaan saya cuma satu. Kalau saya dulu kan merasakan baru masuk TNI langsung berangkat tugas, perang langsung, ada kawan saya yang meninggal langsung samping saya, ya saya serahkan diri saya sama Tuhan bahwa tinggal nunggu waktu karena kawan saya udah pada mati kan. Cuman saya bicara sama Tuhan, kehendak mulai yang jadi. Itu aja. Saya tidak takut dengan berperang begitu ya, maju terus tak pernah mundur. Dalam paret merayap sampai maaf cakap sudah nggak pakai celana panjang lagi, tinggal pakai celana dalam karena sudah apa namanya ya tersangkut-sangkut sama kayu-kayu, koyak semua. Ya Iya, iya. lanjut, Pak. Natural, Pak ya. Tapi saya Natural tidak banget. pernah merasa takut. Baru habis itu pulangnya itu ya dihempas badai di tengah laut. Kapal itu hampir tenggelam. Banyak kali tantangan. Pertama saya baru masuk. Tapi ya saya nggak pernah merasa takut. Saya serahkan aja sama Tuhan kan. Kehendak mulai yang jadi. Kehendak manusia. Beda dengan kehendak Tuhan kan begitu. Tempo setahun lagi berangkat lagi. Sampai 10 kali ada saya tugas dalam berperang ya. Berperang mengamankan NKRI ini. Ya, tapi saya tidak pernah merasa takut. Karena saya ingat firman Tuhan itu kan, siapa yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Pegangan saya kan yang ayat-ayat itu kan yang kuhafalkan begitu. Cuma saya kalau pas dalam bahaya gitu, saya serahkan aja sama Tuhan. Tapi saya tak pernah merasa takut. Apakah itu bisa dibilang hubungan natural? Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih, Pak Aritonang. Jadi, hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa ya. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam keadaan apapun, kita bisa panggil nama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Maha Hadir. Ya, lanjut ke Pak Rantai Perak. Silakan, Pak. Shalom semua. Shalom. Hubungan natural dengan Tuhan ya. Hubungan natural dengan Tuhan, memang kalau di perjanjian lama saya lihat Tuhan mau mengajar umatnya kan. Apa yang akan dia lakukan, siapa dia. Di dalam kita ya, setelah kita di dalam perjanjian baru itu, kita kan sudah belajar ya dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu menjadi pelajaran ya untuk kita bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja, bertindak, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang membuat Tuhan marah dan sebagainya itu banyak sekali ya sudah jadi pelajaran dari kita. Jadi kalau saya melihat ya ini dari saya, kalau dari perjanjian baru itu memang masuknya tinggal di seperti judul apa ini ya, seperti topik ini ya, hubungan natural dengan Tuhan. Yang kita butuhkan sekarang hubungan natural dengan Tuhan. Dan kalau hubungan natural dengan Tuhan itu, menurut saya ya, itu kita kan tertuju kepada Yesus kan, semua kan, batu penjor itu Yesus, dibangun di atas Yesus ya. Jadi hubungan natural itu kalau menurut saya, menurut hidup kita ya, hidup kita itu kalau saya bagi ada pikiran, perasaan, dan perbuatan. Di dalam hidup kita ini, Yesus itu apa dan siapa. Jadi mungkin
dalam pribadi-pribadi kita, kita tanyakan ke diri kita ya, siapa dan apa Yesus itu dalam hidup kita. Kalau dalam pikiran, misalnya dalam pikiran ya, pikiran kita berhubungan dengan pengetahuan, itu pengetahuan tentang Allah kan sudah dibuka secara apa ya, secara teks begitu. Kita bisa mengenal Tuhan secara teks. Perasaan mungkin ada hal-hal seperti yang ditanyakan tadi tentang supranatural itu, ada hal-hal tertentu yang memang Tuhan memang mengajak kita untuk mengenal Dia dalam hal supranatural. Yaitu berhubungan dengan perasaan ya. Supaya bagaimana kita mengenal Dia dengan perasaan kita mungkin. Baru dalam hal perbuatan. Dari kedua yang pertama ini dalam hal perbuatan. Kita akan berjalan sesuai dengan pikiran dan perasaan kita. Perasaan tentang apa ya? Seperti yang saya bilang tadi, tentang bagaimana Tuhan menyingkapkan dirinya dalam berbagai macam cara. Ini kan di akhirnya ini kan ada kepada apa kan perbuatan kita. Perbuatan atau cara hidup kita begitu. Jadi memang hubungan natural itu kalau saya mau lihat seperti itu. Apa dan siapa Yesus dalam hidup kita. Hidup dalam 1, 2, 3 tadi ya. Pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Ya mungkin begitu yang bisa saya berbagi ya kalau menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rantai Perak. Mau ditanggapi Pak Jaya? Oke Pak, saya mau tanggapi Pak Aritonang dulu tadi ya. Karena silakan, dia bertanya tadi itu. Jadi dia bilang apakah itu juga doa natural ya, karena di medan perang dia ada. Jadi dia nggak sempat datang ke gereja tuh. Dia nggak sempat minta didoakan dulu sama pendetanya. Tapi dia dengan spontan, doa spontanitas, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dialah kehendaknya yang terjadi. Nah, itu kan alami sekali begitu, natural sekali. Dan Tuhan jawab doa yang seperti itu. Saya ada pengalaman beberapa minggu yang lalu, ketika saya dengan istri belanja di suatu toko, kami bawa mobil, dia yang turun, saya tunggu di mobil, saya tunggu. Dia minta dompet saya, jadi karena uang ada di dompet saya, dia bawa dompet saya. Begitu dia balik ke mobil, kami langsung jalan. Di perjalanan saya tanya dompet saya di mana. Dia cari, ternyata tidak ada, hilang. Dia nggak tahu di mana. Kami cari-cari, dia bilang coba cari dulu di kantong, di mobil kami cari-cari, nggak ada saudara, di tengah jalan itu. Lalu saya bilang, Tuhan, ini di dalam dompet ini banyak surat-surat, ada SIM motor, SIM mobil, ada STNK motor, mobil, lalu ada surat-surat, ada KTP, ada macam-macam saudara, ada ATM. Jadi kalau hilang ini banyak masalah ini. Jadi banyak pekerjaan. Jadi saya bilang sama Tuhan, tolong saya supaya bisa ketemu dengan dompet saya. Itu singkat aja doa saya. Saya doa begitu. Saya nggak marah sama istri saya nggak marah. Saya hanya doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya dompet saya bisa ketemu. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu kita balik ke toko tadi. Lalu kami balik ke toko, saudara. Kami tanya-tanya ke toko itu, mereka nggak tahu. Kami nggak lihat dompetnya. Udah mereka bongkar-bongkar tokonya tadi, kemana aja ya? Lihat apa aja tadi? Lihat-lihat nggak ada. Ternyata saudara, saya coba lihat di mana saya parkir mobil, saya diam di situ, saya tunggu dia. Ternyata di bawah, di depan pintu mobil dia tempat berada, di depan, dibuka itu, di samping itu ada dompetnya, di bawah, di jalan, di aspal begitu, sudah tergeletak. Dan di situ ada orang lalu lalang, luar biasanya dompet saya aman di situ. Saya bilang, puji Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan. Doa singkat, padat dan jelas. Saya bilang, Tuhan tolong saya, dompet saya supaya bisa saya dapat kembali. Nah, doa-doa seperti ini kan alami, natural. Tidak perlu datang ke gereja dulu, minta tumpang tangan dulu. Ya alami aja sama Tuhan. Isi hati kita, ketulusan hati kita, Tuhan jawab. Nah itu yang ini baru-baru aja saya alami begitu. Kalau
mau tanggapi Pak Rantai Perak ya. Ya, betul bahwa memang tergantung bagaimana kita memandang Tuhan ya. Ada orang yang memandang Tuhan sebagai Bapa, ada orang yang memandang Tuhan sebagai Raja, ada orang yang memandang Tuhan sebagai kekasihnya. Jadi ketika kita memandang Tuhan sebagai apa, ya kita kadangkala datang sebagai anak, kadangkala kita datang sebagai sahabatnya, kadangkala kita datang sebagai kekasihnya, kadangkala kita datang sebagai hambanya. Jadi memang tidak ada pola atau sesuatu yang baku harus seperti ini. Tapi karena penggambaran hubungan kita dengan Tuhan itu banyak, jadi bebas kita mau datang sebagai anak boleh, mau datang sebagai kekasihnya boleh, ya, mau datang sebagai sahabatnya boleh. Jadi luar biasa sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Baik, itu saja Pak. Saya kembalikan ke Pak Ati Kristus. Ya, baik. Waktu sudah berjalan 1 jam 11 menit ya. Mungkin ada yang lain yang mau nanggapi, silakan. Masih ada waktu. Ada satu lagi nih Pak, ada Pak Bruce. Oh ya, Pak. Pak Berce ya. Shalom. Pak Berce, Shalom, ya. Pak Berce. Saya sambut Pak Berce. Oh iya, shalom, selamat pagi. Waduh, Ya, minta maaf. ya selamat pagi. Silakan tanggapannya Pak. Terlambat masuk ini, sudah mau hampir 2 jam, 1 jam setengah. Baru saya, iya, menarik ini, natural untuk kehidupan kita sebagai umat yang percaya ya. Saya tidak banyak, singkat saja. Semenjak saya hidup baru, dari kehidupan saya dilahirkan dari Kristus. Semenjak itu saya melihat ada keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan kepada saya pribadi dan keluarga. Dan disitulah saya melihat ada penyertaan Tuhan lewat natural tadi. Dan menurut saya sebagai orang awam, ya, yang jarang juga baca Alkitab, juga jarang berdoa, natural itu sifatnya iman. Gitu. Kita kekuatan iman saja, kita sudah bisa bersama-sama dengan Allah di dalam Yesus. Karena tidak ada jalan keluar lain, hanya iman saja. Karena melalui iman kita bisa berbuat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Minta maaf sudah lambat masuk. Tuhan berkati. Shalom. Ya, shalom. Masih belum terlambat ya Pak Berjaya. Yang lain, ya silakan Pak Jaya. Mau ditanggapi? Iya. Ya, sudah dimaafkan Pak. Pak Yahya Waluni aja kita maafkan Pak. Oh iya. Apalagi Bapak gitu. Oke Pak, silakan Pak. Pak Ati Kristus. Ya, yang lain ada yang mau menanggapi silakan, waktunya masih ada. Pak JH. Halo, Pak JH. Ya, silakan. Ya, intinya saya bersyukurlah hari ini menambah wawasan. Doa yang natural itu memang menggambarkan hubungan antara bapak dengan anak yang begitu simpel, sederhana, bermakna, dan sebagainya. Ya, ibarat saya dengan anak saya juga seperti hubungan saya juga dengan anak. Jadi kadang-kadang anak saya ini kalau perlu ke saya ini tidak harus, ya itu tadi Bu Suryani bilang, Bapak yang baik, Papa yang luar biasa. Enggak gitu juga. Kadang-kadang anak saya, Pak, saya perlu ini. Oh iya. Dan ada kalanya memang hubungan saya dengan anak saya itu sebelum anak saya minta, ya kebetulan kami ada punya hobi yang sama ya. Kami ini suka badminton. Beberapa raket anak saya itu berapa kali dia patah ya, patah belum sempat beli. Memang ya kita berdoa. Doa dulu kamu sembahyang baik Tuhan, minta rezeki dari Tuhan, entah bagaimana caranya, kapan ya. Tapi di hati saya itu sebelum dia minta itu saya sudah terpikirkan bahwa dia butuh membeli raket yang patah karena nggak punya raket. Saya percaya bahwa Tuhan itu seperti itu. Sebelum kita minta, dia tahu apa yang kita perlukan. Itu sebagai gambaran hubungan yang sangat natural antara bapak dengan anak. Jadi kita tidak perlu harus bagaimana ya, ambil posisi tertentu, menggunakan kata-kata puitis tertentu untuk seolah-olah merayu bapak dulu, baru bapak memberikan sesuatu kepada kita. Saya kira tidak seperti itu ribetnya ya. Ada yang punya prinsip gini Pak.
Kalau kita minta sesuatu, kita diajarkan, kamu harus puasa sekian hari dulu ya, baru nanti kamu pasti dijawab doamu. Nah, kalau doa seperti ini kok rasanya kok malah membebani ya. Ada juga yang bilang begini, kamu itu kalau berdoa harus ngikutin program doa pagi, doa puasa, kalau ada program doa di gunung ini, di gunung itu, kamu harus ikut, baru nanti doamu dijawab. Kayaknya kalau doa-doa seperti itu akan membuat orang yang berdoa jadi stres ya. Jadi hari ini tema yang disampaikan Pak Jaya ini cukup menjawab banyak persoalan anak-anak Tuhan, bagaimana doa yang natural ya, tidak harus dengan ritual-ritual seperti itu, malah mereka jadi stres ya. Intinya Pak, saya diberkati Tuhan lewat tema Pak Jaya hari ini dan dilengkapi juga oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali ke Pak Api Kristus. Ya, terima kasih Pak John tanggapannya ya. Karena waktulah yang membatasi kita ya, kita sudah di penghujung. Sebelum masuk dalam doa syafaat, mungkin ada yang mau nanggapi. Kalau nggak ada yang mau nanggapi lagi, mohon kesediaannya Pak Jaya Inspirasi memberikan closing statement-nya Pak. Silakan Pak. Oke, ya terima kasih ya sudah mengikuti 1 jam lebih. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh, Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, sangat dekat. Bahkan seruan hati kita pun Dia dengar. Dia bukan Tuhan yang memerlukan toa atau speaker sehingga kita teriak-teriak memanggilnya, tapi Dia Tuhan yang mendengarkan seruan hati kita. Saking dekatnya Dia dengan kita, kita panggil Dia dengan Bapa. Terlalu jauh kita panggil Dia sebagai Om, tapi kita panggil Dia sebagai Bapa, kekasih jiwa kita. Wah, luar biasa sekali. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, suatu hubungan yang Dia berikan kepada kita, tidak bisa dipungkiri bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan selain daripadanya. Karena itu, bagi saudara-saudari yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barangkali menyaksikan tayangan ini, ya buka hati untuk menerima kasih karunia daripada Bapa Surgawi itu. Dia memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Dan apa yang diberikannya tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Disitulah kita masuk kepada dimensi supranatural, apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Ilahi, di mana Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang kita mungkin belum pernah terpikirkan, belum pernah kita lihat, tetapi itulah yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam kehidupan kita, karena kita bersama dengan Dia. Dia sangat dekat, Dia Tuhan yang dekat. Itu saja Pak Api Kristus, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, luar biasa, terima kasih Pak. Baiklah, kita masuk dalam doa syafaat ya, mohon kesediaannya doa untuk bangsa dan negara, Akacin, kemudian gereja dan YouTuber, gereja dan Christopher, Pak Rantai Perak. Halo? Halo? Oh, Pak Rantai Perak ini. Baik, gereja dan Christopher dan Askri, langsung Pak John ya, Pak ya. Halo? Oke, 2 poin Pak ya, siap. Gereja dan Askri ya Pak ya. Baik. Siap. Baik, jadi doa Bapak kami sekaligus doa berkat Pak Jaya Inspirasi Pak ya. Siap Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari Pak Ibu Akacin. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman di pagi hari ini. Engkau menambahkan kami wawasan-wawasan baru lagi ya Bapak, hikmat-hikmat yang selalu baru di setiap pagi. Tuhan Yesus, materaikan apa yang sudah kami dapatkan. Pakai kami selalu Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami, untuk kami dapat dengan tulus hati, tulus ikhlas. Bagaimana kami berhubungan langsung dengan Engkau, bagaimana pula kami berhubungan dengan sesama kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami ya Bapak Indonesia tercinta.
Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat yang begitu luar biasa untuk pemimpin-pemimpin negeri kami tercinta Tuhan, dari tingkat tertinggi Bapak Presiden sampai yang terendah yaitu RT. Tuhan, hikmat-Mu turun atas pemimpin-pemimpin kami ini. Pulihkan kami ya Bapa. Pulihkan negeri kami Tuhan. Ya Yesus, kami hanya mau keadilan. Pancasila ditegakkan Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika itu kami benar-benar Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Damai, sukacita selalu ada di negeri kami tercinta. Takut akan Tuhan itu ada di diri kami, anak-anak-Mu, dan juga rakyat di seluruh Indonesia tercinta kami ini Tuhan. Sehingga damai itu benar-benar terwujud. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa untuk Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Amerika, Eropa, dan juga negeri-negeri di saudara-saudara kami ini ditinggali Tuhan. Engkau berikan berkat melimpah pula. Engkau jagai saudara-saudara kami ini juga Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Sebagai tubuh Kristus, biarlah kami selalu terikat oleh kasih Kristus. Agar dengan kasih yang sama kami bertumbuh di dalam kasih untuk mengasihi semua orang tanpa memandang muka, tanpa memilih kasih. Tetapi kami memiliki hati seperti hati Tuhan untuk mengerjakan kerinduan-Mu, amanat agung-Mu, memberkati bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati segala kaum. Berikanlah kepada kami gereja-Mu, visi-Mu yang terus memberkati bagi bangsa-bangsa dan khususnya bagi tanah air kami, Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk Askri Tuhan. Kami bersyukur adanya Askri, ini wadah untuk kami dapat sama-sama bersinergi, mendatangkan sinergi positif bagi pertumbuhan iman, terutama iman-iman kami Tuhan, dan kami juga menyerukan agar orang lain juga bertumbuh dalam iman yang benar, dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang juga bertumbuh di dalam iman dan bisa bertumbuh, memberikan energi, sumbangsih bagi kemajuan dan pertumbuhan bangsa kami demi kepentingan kemanusiaan di negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus Askri dari pimpinan dan pengurus yang lain. Selalu Tuhan, hikmat-Mu dan kekuatan kesehatan marifat dari Tuhan menyertai para pengurus Askri. Demikian doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, dan menerima kasih karunia daripada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Amin. Amin. Amin.